Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Al-hadis. Insyaallah sebentar lagi Ananda akan melaksanakan akad nikah yang mengubah yang tadinya haram ayeuna mah jadi halal. Anu tadina mangan sakadar pemberian mahugi sekarang meningkat menjadi nafkah. Insyaallah ada nilai di hadapan Allah. Yang pertama melaksanakan berumah tangga yaitu Adam dan istrinya. Keduanya ditempatkan di tempat yang enak. Uskun anta wa zauzukal jannah. Silakan diam di surga dengan istrimu. Silakan makan seenaknya. Tapi ada satu saja yang dilarang. Wala taqroba hadhihi syajarah. Kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Selama Adam dan Hawa tidak melanggar, enak berada di surga. Ketika Adam dan Hawa melanggar, mengambil buah itu dan memakan, maka terbukalah auratnya, rusak kehormatan hidupnya, dan diusir oleh Allah dari surga. Ini pelajaran berharga. Ananda berdua sama ditempatkan di surga, di bumi ini yang serba ada. Jalanilah rumah tangga tetap dalam syariat Allah. Jangan melakukan yang haram, merusak kehormatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang berumah tangga rusak kehormatan hidupnya karena melakukan yang haram. Baik haram akidah, jangan ada syirik, kufur, nifak. Tolonglah di rumah tangga itu jangan sampai ada. Kalau ada, lepaskan. Karena syirkun itu kedoliman yang sangat besar. Allah yang menciptakan, Allah yang menjodohkan, Allah yang menjamin segala keperluan hidup. Kenapa bertuhan pada yang lain? Ini bisa merusak kehormatan satu, akidah. Kedua, laksanakan ibadah kepada Allah dengan murni. Jangan sampai ada tambahan-tambahan dalam ibadah, itu merusak ketenangan hidup. Allah menjamin akan memberikan sakinah, ketenteraman apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenteraman hidup tidak diukur dengan harta benda. Tidak sedikit orang yang kaya tapi hancur rumah tangganya. Tidak diukur dengan jabatan, tidak sedikit para pejabat yang hancur rumah tangganya. Karena itulah, hendaklah ketenteraman hidup dalam rumah tangga lahir dari ibadah kepada Allah. Itu adalah ketenteraman yang hakiki. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Yang disebut sakinah bukan tidak ada masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. Tetapi yang disebut tenteram itu ialah bisa mencari solusi dari masalah.
bisa mengatasi masalah. Jangan berharap bisa naik perahu kalau berpikir tidak ada ombak. Ombak itu ada, besar atau kecil, tetapi siapkan perahu yang bisa mengatasi ombak itu. Begitulah perahu rumah tangga itu. Masalah ada, siapkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Itulah yang disebut sakinah itu. Kemudian juga hendaklah dicatat, jangan sampai ada yang haram dilakukan dalam muamalah. Ananda berdua bermuamalah, suami istri itu disebut makhluk muamalah. Nah, dalam muamalah ini jangan ada dolim, itu aja. Walaupun suami punya tenaga lebih besar, mungkin saja berpikir lebih panjang. Tapi itu bukan alat kedoliman untuk mendolim istri. Jika istri salah wajar manusiawi. Dan salah ini jangan dijadikan kesempatan untuk berlaku dolim kepada istri. Itu haram hukumnya. Bisa saja suami salah karena manusia. Maka istri jangan bersikap dolim terhadap suami karena kesalahan itu. Yang benar adalah salahnya luruskan bersama-sama. Jangan dibuka aib kepada yang lain. Baru boleh ceritakan kepada yang lain apabila diperlukan nasihat. Tapi sekedar mengumbar keburukan rumah tangga itu haram, tidak boleh. Selebriti sekarang kan bertengkar saja dengan orang tua juga dibuka. Itu haram, tidak boleh. Jangan membuka aib sendiri. Hendaklah atasi, kalau tidak bisa minta nasihat kepada orang yang bisa memberi nasihat. Karena itu Rasul memesankan, jika ada sesuatu yang tidak mengenakkan dari istri Ananda, jangan itu saja yang dipikir, nanti akan tambah kebencian. Tapi coba pikirkan jasa istri itu banyak, nanti bisa mengurangi rasa benci itu. Begitu juga jika ada hal yang tidak menyenangkan dari suami, hendaklah coba pikirkan jasa suami itu banyak. Supaya bisa mengurangi rasa marah ini. Karena itulah tadi saya bacakan sepotong hadis. Nasihat dari Rasulullah, ittaqil maharima. Jaga segala yang haram. Takun a'badan nas. Nanti kamu akan menjadi hamba yang terbaik. Kemudian juga ada ungkapan syariat. Nikah ini syariat Islam. Syariat itu asal artinya jalan. Jalan adalah sarana sampai pada tujuan. Aturan Islam disebut syariat karena dengan syariat ini sampai pada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu maslahat dunia dan akhirat. Menyimpang dari syariat, hancur hidup, tidak akan sampai pada tujuan. Nah inilah setiap pengguna jalan adalah perhatikan rambu-rambu lalu lintas jika ingin selamat. Dan rambu-rambu dalam perjalanan hidup adalah al-maharim, segala yang diharamkan, jangan dilanggar itu. Karena tidak sedikit yang sudah berumah tangga, ada suaminya berzina dengan yang lain, selingkuh. Sekarang banyak juga istri selingkuh dengan yang lain. Hancur itu ya. Malah yang paling mengenaskan saya baca di YouTube, ada pemimpin pesantren yang selingkuh berzina dengan tetangganya. Ini kan merusak. Jaga itu ya. Jangan mencari kepuasan, tetapi carilah keridhaan Allah. Makanya ada nikah, kebutuhan syahwat terpenuhi, kehormatan terjaga, dan tetap dalam ridho Allah. Dan kaitan satu lagi terakhir, jangan mengukur keberhasilan dengan jumlah harta. Dunia ini bukan tujuan, tapi jembatan untuk sampai ke tujuan. Jembatan juga mesti kokoh. Silakanlah usaha di dunia itu, tapi yang halal. Tapi jangan dijadikan tujuan. Nanti tujuan di akhirat. Ya, jangan dijadikan tujuan akhir. Karena itu Rasul menasihatkan, hendaklah kamu ridho menerima bagian yang Allah tetapkan. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya.
Kaya secara hakiki bukan dihitung dari jumlah barang, tetapi dari keridoan hati, berbesar hati menghadapi hidup. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas, nanti menjadi kaya hati. Nah gitu. Karena itu ketika berhasil tidak akan takabur tapi bersyukur dalam dunia ini. Ketika tidak berhasil tetap dalam kesabaran, insya Allah. Itulah ketenangan hidup di rumah tangga yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Satu, jaga yang haram, baik akidah, ibadah dan muamalah. Akidah jangan syirik, ibadah jangan banyak bid'ah, dan muamalah jangan berlaku dolim. Insya Allah menjadi hamba yang terbaik. Yang kedua adalah kenikmatan ketentraman hidup di rumah tangga jangan diukur dengan uang, tapi hendaklah diukur dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian saja, semoga Anda berdua menambah jumlah yang baik dalam berumah tangga, jangan menambah rumah tangga yang rusak, karena sudah banyak yang rusak ini. Sekian yang saya sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.